Pesan 5 hal pada teman-teman semua untuk menjadi ahli Al-Quran. Siap? Setuju nggak? Baik, 5 langkahnya. 1. Hadhil khamsah hiya al-ula an-niyatul khalisah. Astagfirullah. Saya meminta kepada Anda semua. Ini saya tahu tadi malam sudah ada yang tidur di sini. أنا أعرف أن بعضا منكم بات هنا منذ الأمس في المسجد من أجل حضور هذا البرنامج، وهناك من أتى من بعيد بالطيارة حتى من خارج البلاد أخذ الإجازة ليحضر في هذا البرنامج. المشايخ ونجتمع بعضنا مع بعض هنا في هذا المكان. Saya tahu sebagian Anda bahkan ada yang dari luar ngambil cuti. Saya dengar bahkan ada yang dari Toronto, ada yang dari Jepang, ada yang dari beberapa negara. Hunaka man ata min al-Yaman, min Toronto, min Kanada. Untuk hadzal haflul karim, untuk ada di sini. Apa yang Anda dapatkan kalau cuma datang, dengar dan pulang? Wa madza alladhi tajidunahu law antum faqat yani ataitum huna wa tadlisuna thumma tansarifun. Lam tatahassalu 'ala syai'. Enggak dapat apa-apa. Maka kita bisa memulai dengan meniatkan ikhlas. Antumul mukhtarun. Anda yang terpilih untuk hadir di kesempatan kali ini. Banyak orang yang mendengar informasi dan acara hari ini belum tentu bisa datang walaupun rumahnya dekat dengan masjid. Tapi Anda yang mungkin datang dari jauh, Anda yang lihat di Instagram, Anda yang lihat di YouTube ada acara hari ini, siapa yang menggerakkan Anda hadir untuk saat ini? Man ladzi harakakum litahduru ma'ana fi hadzal maqam al-mubarak, hadzal masjid mubarak. Hunalika ba'du jiwar alladziina kana buyutuhum rubbama aqrab bil masjid qad la yajid lahumul fursa li an ya'tu ila huna. Walakin antum ya ibadallah, ya ahbaballah wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam, ikhtarakumullahu litakunu ahlal Qur'an wa takunu hadirin fi hadzal masjidil mubarak. Sepanjang Allah telah memilih kita berada di sini bukan di tempat lain, itu berarti tanda pertama Allah menginginkan kita yang terpilih menjadi bagian dari ahlul Qur'an. Maka langkah yang pertama, saya mohon kalau boleh saya memohon kepada Anda, mulai hari ini siapkan diri kita menjadi bagian dari ahlul Qur'an. An-niyatul khalisah, ikhlas. Itu yang pertama, niatkan dulu. Kalau nggak niat susah, keluar dari sini pulang begitu aja nanti. Cuma dapat informasi selesai. Yang kedua, siapkan waktu yang tepat. Rencanakan waktu dari sekian banyak aktivitas, hadirkan dalam sehari itu mungkin 1 jam untuk Al-Quran saja. Summa afrigha awqatikum khassan lil Qur'anil Karim fil yawm min 24 sa'atan masalan taj'al sa'a wahidah lil Qur'an. Setelah itu buat planning, jadikan 1 waktu saja sehari untuk Quran. Nanti di At-Taysir Learning Center indana qismu Taysir al Qur'anil Karim sana'iddu wa nujahiz lakum mushrif khas wa huwa sayas'alukum aw hiya tas'alukunna kam sa'at min al-waqt atau kam daqiqah min al-waqt fil yawm taj'aluha ma'al Qur'anil Karim. Nanti beliau akan bertanya, Pak, Ibu punya berapa jam, punya berapa menit sehari untuk Quran? Nanti akan dihitungkan untuk Anda, kurang lebih kalau sehari punya setengah jam, punya 5 menit, 10 menit, nanti akan dihitungkan dalam waktu sekian Anda akan hafal Quran kalau konsisten dengan waktu itu. Maka saya mohon mulai sekarang, dalam sehari siapkan, apakah itu subuh kah, apakah itu siang kah, apakah malam kah, khususkan sehari aja walaupun cuma 1 menit untuk Al-Quran. 2. 3. Sabar. Karena segala yang baik-baik itu pasti ada tantangannya. Inna likulli khairin na'maluhu yanbaghi an yakuna fi ibtila' wal bala wat tahdiyat. فأول تهنئة قالها الملائكة عندما استقبل أهل القرآن الكريم في الجنة فهي كلمة الصبر. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Surat Ar-Ra'd di ayat ke-24, min surat Ar-Ra'd di ayat ke-24. Jadi begitu kita masuk surga, itu kalimat pertama malaikat itu sabar. Artinya dia ahli Quran itu nggak mudah. Ada aja tantangannya. Sudah mau menghafal semangat, tiba kemudian ada kegiatan tinggal. Yang paling menarik sekarang kegiatan nggak penting ditukar dengan Quran. Maka yang ketiga sabar. Musyrifnya ada, waktunya ada,
niatnya ada, sabarnya ada. Yang keempat, al-juhdul mabdzul, serius. Cari motivasi yang sekiranya membuat kita itu bisa senang dengan Quran. Saya dulu motivasi terbaiknya adalah ayah dan ibu. Saya kalau cerita selesai saya ceramah. Tapi Anda bisa lihat di tayangan-tayangan yang mungkin telah direkam bagaimana ayah kami mendidik, ibu kami menyayangi, dan saya kehilangan ayah saya persis seperti saat mau belajar Quran. Fa'abi rahimahullahu ta'ala i'tadhara liya ana bi'annahu la yastati an yusrifani ila al-ma'had indama kuntu saghiran wa ana maqbul fi ahad al-ma'ahid al-islamiyah al-Quraniyah fi Indonesia. فاعتذر لي في المستشفى فقال يا بني أعتذر لك بأن لا يأتي الفرصة لأشرفك إلى المعهد. ثم بعد أن كنت في المعهد أسبوعين وصلت في المعهد أسبوعين توفي رحمه الله تعالى. Setelah sampai kemudian di pesantren, maka beliau meninggal dan saya dipanggil untuk pulang. Walam ajid hatta jasada liannani indama wasaltu ila al-bait فهو مدفون فدخلت إلى غرفتي فوجدت مصحفا واحدا. Saya masuk ke dalam kamarnya, saya dapati satu mushaf. فحملت هذا المصحف فجلست في غرفة الضيوف استضافة فاتجهت إلى القبلة فقلت يا رب يا رب يا رب. Saya duduk kemudian di ruang tengah menghadap ke arah kiblat, saya katakan ya Allah ya Allah ya Allah. Tidak ada lagi kesempatan untuk saya memuliakan, menyayangi, dan membersamai ayah tercinta. Walam ya'tini al-fursa al-an iltaqiya ma'a abi ushrifahu ukarrimahu wa al'ab ma'ahu faj'al kulla harfin min hurufil Qur'an wa kalimatihi alladhi atluhu wallati ahfazuha jariyatan wa nuran liqabri abi. Lalu saya katakan, ya Allah, jadikan setiap huruf, setiap kalimat yang saya baca dan saya hafalkan mulai detik ini mengalir pahalanya dan menjadi cahaya untuk ayah saya. Begitu saya membaca Quran, fa aqra'il Quran hina dzak fa idzan atal Quran fala astati an ukifa lisani bi qira'atil Quran wa hifdhi. Dan sejak saat itu saya mulai menghafal Quran, air mata saya keluar, saya menghafal dan tidak berhenti Quran itu dibacakan sampai kemudian saya lelah dan ternyata apa yang saya baca itu sudah tertanam dalam jiwa. Dengan bacaannya, dengan artinya, dengan posisinya, dengan ayatnya. Fa akhud tawassul bi karami abi, bi birril walidain, fa atal Qur'an al-Karim. Qara'tul Qur'an wa ana baki. Wa sa'ilan al-Maula jalla wa ala an yubarika fil Qur'an al-Karim wa yaj'alahu nuran li abi. Fa 'indama ta'ibtu min qira'ati فوجدت القرآن حاضرا في قلبي مع الآيات والأرقام والمواقع وحتى الآن هذا أكثر تأثيرا للتقرب إلى القرآن تعبدا لله سبحانه وتعالى. Jadi kalau sedang malas-malas kita ingat lagi ayah kita gimana. Dan justru dengan itu datang kemuliaan. Ada kemuliaan untuk orang tua, untuk ibu, untuk keluarga. Demi Allah saya katakan, ujung kepala sampai ujung kaki sampai hari ini saya tidak pernah keluar ulang untuk membelinya. Ini Allah kirimkan hadiah. Ini kacamata sebelum rusak sudah ada yang baru. Saya nggak tahu siapa yang kirim. Ini jubah nggak akan pernah ada di toko karena hanya dibuatkan dengan tulisannya langsung Waha. Sampai kaos kaki, ujung kepala sampai ujung kaki, sampai jam yang dipakai, sampai handphone. Saya nggak punya kemampuan beli, tapi setiap ada merek baru, ada. Dan itu bagian dari rahmat Allah yang diberikan lewat Quran. Dan saya tidak mengatakan itu milik saya, tidak. Setiap kita dapati, setiap bangun tempat, ada kantor, ada kendaraan, ada ma'had, jadikan wakaf sebagai bagian dari cahaya Al-Quran. Saya ingin tunjukkan apa yang dibangun ini adalah dari keberkahan yang Allah berikan dari cahaya Al-Quran. Dan nanti akan datang orang lain lagi. Karena itu kami bangun pesantren wakaf, kantor wakaf, ada mobil kita dapatkan wakaf. Saya ingin tunjukkan ini bukan karena adi hidayatnya, tapi karena Quran yang kita dekatkan Allah muliakan. Kita sekolahkan teman-teman lain lagi, kita meninggal mereka hidupkan kembali. Dan saya berharap kalau bukan Anda
Saya berharap anak Anda yang meneruskan kemudian apa yang telah kami bangun saat ini. Jadi demi Allah saya sampaikan pada teman-teman semuanya, saya hanya menyiapkan pondasi supaya anak-anak kita, anak-anak Anda kemudian yang meneruskan di kemudian hari. Maka yang terakhir, yang kelima, tolong konsisten, tolong istiqamah. Kami buat program-program ini untuk melayani Anda, memfasilitasi supaya nanti di hari kiamat kalau ditanya saya bisa katakan, ya Allah, seperti Engkau maha mengetahui, saya telah melakukan segalanya. Saya datang sendiri, menerangkan sendiri, bahkan kadang menulis sendiri, menghapus sendiri. Saya tidak pernah minta satu rupiah pun pada mereka. Paket buku saya bagikan gratis, saya bikin pesantren juga saya gratiskan. Saya berusaha sekolah juga berikan beasiswa dengan gratis. Semua dari rizkimu, semua karenamu. Maka dengan semua itu saya berusaha dengan sebaik mungkin. Maka saya tidak ingin punya hujah yang kurang di hadapan Allah, dan saya telah berikan segalanya. Sekarang pilihannya terserah Anda semua.